perpustakaan ya. Hari ini Ibu akan memberikan contoh kepada kalian bagaimana cara bercerita. Ya, cara bercerita itu tidak boleh tegang anak-anak. Kalau tegang, yang mendengarkan bosan. Betul tidak? Betul. Ya, kalau dalam bercerita, kita itu harus membangun interaksi antara kita yang bercerita dengan yang kalian ajak bercerita. Jadinya nyambung. Yang kita ajak bercerita ketika mendengarkan gak bosan. Contohnya adalah Kak Taro. Kak Taro itu adalah salah satu seniman yang senang berdongeng. Berasal dari Bali Kak Taro itu anak-anak. Pintar dia bercerita. Ibu berharap kedepannya kamu seperti Kak Taro berikutnya. Ya. Jadinya jangan takut. Di sini kalau kalian takut, kalian malu, otomatis bagaimana bisa bercerita dengan baik? Ya. Kemudian anak-anak ya, untuk hari ini Ibu akan membacakan cerita. Kemudian coba disimak ya. Bagaimana caranya guru bercerita? Ya. Karena apa? Karena Ibu berharap untuk minggu depan ada yang bercerita seperti Bu Guru. Alangkah lebih bagusnya, lebih bagus lagi daripada Bu Guru. Ya, Ibu berharap kalian pinter nanti bercerita. Karena ketika kalian pinter bercerita, itu untuk modal kalian anak-anak ketika kalian sudah berumah tangga. Nanti kalau punya anak, kemudian kalian pinter bercerita, wah hebat itu anakmu. Karena kamu sering mendongengi anak-anakmu dengan cerita-cerita yang menarik. Sehingga anak-anak kalian itu akan menjadi orang-orang literat. Orang-orang yang memiliki kemampuan literasi yang bagus. Mau deh seperti itu? Mau ya? Oke, Bu Gosi. Burung angsa ya. Ini levelnya, level apa anak? Level apa? Rusa. Kemudian ini penulisnya adalah Aprilisa Puspa Wulandari. Ya. Ini ceritanya itu tentang apa ya? Kita akan bersama-sama. Ini pembelajaran untuk anak PAUD. Anak PAUD itu adalah anak di bawah SD. Tapi tidak apa-apa, kalian bercerita. Ya, ini cocoknya untuk kelas 1. Ya. Oke anak-anak, Ibu akan bercerita ya. Tolong dengarkan. Kalau dalam bercerita, kita itu harus menunjukkan ekspresi. Ekspresi kita harus sesuai dengan apa yang kita ceritakan. Jangan ekspresinya tegang. Gitu ya. Atau begini. Kayaknya gini saja. Atau begini. Orang pasti bosan. Tetapi ketika kalian berceritanya dengan menarik, dengan ekspresif, otomatis teman-teman kalian itu akan mendengarkan dengan baik. Oke. Ini Ibu ganti salamnya sesuai dengan salam kalian ya. Om Swastiastu. Halo semuanya. Selamat berjumpa dengan aku, Gosi si burung angsa. Sekarang aku sedang berada di dalam air, lengkap dengan perlengkapan renangku. Aku senang sekali berenang. Aku berenang di kolam, di sungai, dimanapun tempat yang bisa aku pakai berenang. Aku senang sekali dengan air. Aku belajar tentang air melalui buku. Sekarang aku ingin berbagi pengetahuan tentang air. Aku tidak sabar lagi ingin bercerita loh. Air itu sangat penting teman-teman. Air untuk kehidupan semua makhluk di bumi. Tanpa air, manusia, hewan seperti aku dan tumbuhan tidak akan bisa hidup. Tuhan menciptakan air di bumi untuk kebutuhan hidup semua makhluknya. Kandungan bumi banyak sekali air.
Air asin ada di laut. Air tawar ada di puncak gunung. Ada di sungai, ada di danau. Air tawar juga ada pada air hujan dan uap air. Air tawar bahkan ada pada awan-awan yang ada di langit. Di dalam tubuh manusia juga ada air. Lebih separuh dari tubuh manusia adalah air. Karena itu manusia harus minum 8 gelas air setiap harinya agar manusia tidak kekurangan air dalam tubuhnya. Air memiliki banyak manfaat, teman-teman. Air untuk diminum, air untuk memasak, air juga untuk mencuci berbagai benda. Air juga digunakan untuk umat Islam loh, untuk bersuci ketika akan melakukan sholat. Air tersebut digunakan untuk berwudu sebelum sholat. Air sumur, air hujan, dan air laut itu bisa digunakan untuk bersuci. Air es atau salju atau embun atau air yang ada di sungai juga dapat digunakan untuk bersuci. Air juga bisa loh teman-teman untuk membangkit listrik. Pokoknya manfaat air banyak sekali. Siklus air itu dimulai dari laut. Air laut menguap karena panas matahari. Uap itu naik ke atmosfer, teman-teman, lalu berkumpul menjadi awan. Sebagian awan itu berada di atas laut menjadi mendung, lalu turun menjadi hujan rintik-rintik. Kemudian air hujan itu akan mengalir ke sungai dan kembali lagi ke laut. Sebagian awan diterbangkan angin ke daratan. Awan itu juga akan turun sebagai air hujan. Air hujan itu mengalir di permukaan tanah. Sebagian masuk ke tanah, lalu berkumpul di sungai. Akhirnya air sungai mengalir ke laut. Semua bergerak atas izin Tuhan. Air bisa mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Air bisa lewat celah-celah kecil. Bahkan air bisa melewati dari mana saja. Luar biasa ya air ya. Air juga bisa digunakan untuk melarutkan zat-zat yang lain, seperti gula, susu maupun garam. Demikian juga air bisa melarutkan barang lainnya. Kita dapat memperoleh air dari berbagai sumber, teman-teman. Ada mata air yang keluar dari tanah, ada air hujan, ada air sungai, ada air danau, dan air laut yang luas. Nah, itulah yang bisa aku ceritakan tentang air, teman-teman. Aku mau melanjutkan berenang dulu. Om Santi, Santi, Santi Om. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan bercerita tentang buku yang saya baca. Judul buku yang saya baca adalah Sunny, Moni, dan Starly. Penciptanya adalah Apriliza Puspaulandari. Hai, sapa Birdi si burung merpati. Yuk ikut aku terbang tinggi, melajahi teman-temanku dari luar angkasa. Teman-temanku ada Sunny, Moni, dan Starly. Sunny adalah si matahari, Moni adalah si bulan, sedangkan Starly adalah si bintang. Aku akan memperkenalkan mereka satu persatu. Kita akan mulai dari si Sunny. Sunny memiliki cahaya berwarna putih, tetapi
dilihat dari bumi warnanya kekuningan. Indah sekali. Sani si matahari punya banyak kebaikan untuk kita. Jika tidak ada Sani, bumi kita akan gelap gulita. Sinar cahaya pagi, Sani juga menyehatkan tubuh kita. Tanpa Sani, kita tidak dapat hidup di bumi. Wah, banyak sekali ya Sani pada bumi kita. Baiklah teman-teman, sekarang aku akan memperkenalkan temanku yang kedua, yaitu si Moni si bulan. Moni juga baik seperti Sani. Moni menerangi kita pada malam hari, itu dengan pantulan cahayanya. Moni juga berfungsi untuk petunjuk waktu. Moni adalah satelit bumi. Dia mempengaruhi pasang surut air laut. Banyak ya kebaikan Moni untuk bumi. Dan inilah temanku yang ketiga, yaitu Starly, si bintang. Pada siang hari, cahaya Starly tidak terlihat. Cahaya Starly tertutup cahaya matahari, yaitu si Sani, yang sangat terang. Starly dan teman-temannya memiliki ukuran beragam. Ada ukuran garis tengahnya 20-40 km. Ada juga yang besar sekali. Bintang paling besar bernama Betelgeuse. Bintang benda sangat jauh. Karena itu bintang terlihat kecil meskipun ukurannya sangat besar. Oke, terima kasih. Sekarang dilanjut yang lain. Tepuk tangan untuk Ayuna. Teman-teman semua, hari ini saya akan membacakan buku yang berjudul Hutan Harapan Haris. Penulis buku ini adalah Endah Herawati dan Yosia Radu. Di dalam hutan yang sudah gundul, terdapat seekor binatang bernama Haris. Ia adalah seekor gajah. Haris bertujuan untuk mencari rumah baru karena hutan di sana telah dipotong oleh manusia. Di tengah-tengah perjalanan, ia menemukan seekor monyet. Ternyata itu adalah Atan. Mereka berdua pun pergi untuk mencari hutan yang lain. Di saat Haris ingat, ia pernah ditunjukkan hutan oleh mamanya. Mereka pun bergegas ke sana untuk melihat hutannya. Ternyata hutan tersebut telah dibakar oleh manusia. Mereka pun linglung dan mencari hutan lain. Di dalam perjalanan, ia bertemu seekor burung. Burung tersebut membawa Haris dan Atan pergi ke hutan lain. Ternyata di sana masih ada hutan yang lebat. Mereka pun mengelilingi hutan tersebut. Setelah mereka berkeliling, mereka menemukan manusia yang membawa gergaji. Hewan-hewan tersebut berlari ke sana kemari. Kemudian Haris, si gajah, menyarankan dengan hewan-hewan lain untuk melawan karena itulah satu-satu hutan yang penuh harapan. Manusia merasa hutan ini ada yang aneh. Dan ternyata Haris dan teman-temannya langsung menyerang manusia tersebut. Manusia tersebut lari. Sehingga mereka, binatang-binatang yang tinggal di sana, memiliki hutan yang lain lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Kadek Chandra Kastia Wiratama. Kali ini saya akan menceritakan ulang buku dari judul Stegosaurus, si kadal yang berlepeng.
Akulah Stegosaurus, si pemegang rekor pemilik otak terkecil itu. Aku juga mempunyai ekor yang panjang, tubuhku besar dan lebar. Namun leherku pendek, oleh karena itu aku terlihat seperti sedang membungkuk. Jika kamu mengoleksi mainan dinosaurus, tentu kamu tidak tahu ciri khasku. Tubuhku dihiasi barisan lempengan tulang tipis dari leher hingga ekor. Kan seperti membaca. Ya, interaksi dengan yang mendengarkan. Aku sering disebut si kadal yang berlempeng. Lempengan tulangku itu bentuknya seperti mata anak panah. Jumlah lempengan tersebut adalah 17 buah. Selain lempengan tersebut, aku juga memiliki tulang tajam di ekorku. Jumlahnya ada 4, bentuknya runcing. Bentuknya runcing seperti taring berduri dan tajam. Apakah kamu tahu fungsi dari lempengan yang ada di punggungku? Lempengan itu berisi pembuluh darah. Fungsi untuk menyerap sinar matahari. Dengan lempengan itu aku dapat mengontrol suhu tubuhku. Oke. Teman-teman, saya akan ceritakan buku yang saya bawa yang judulnya Cerita Gosi Si Burung Angsa, dan penciptanya Aprilizia Puspa Wulandari. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat berjumpa dengan aku, Gosi Si Burung Angsa. Sekarang aku sedang berada di air dan lengkap dengan peralatan renangku. Aku senang sekali berenang di kolam, di sungai, manapun tempat yang manapun tempat yang bisa. Aku senang sekali dengan air. Aku belajar tentang air melalui buku. Sekarang aku ingin berbagi pengetahuan tentang air. Aku tidak sabar. Ayo, gayanya bagaimana, Noval ganteng? Yang semangat ya. Air itu sangat penting loh. Air untuk kehidupan semua makhluk di bumi. Tanpa air, manusia, hewan seperti aku dan tumbuhan tidak bisa hidup. Allah Maha Pemurah, Dia menciptakan air di bumi untuk kebutuhan hidup semua makhluknya. Oke, siap untuk selanjutnya yang lainnya.